Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahannya. Oke, jadi kalor itu jika didefinisikan adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Jadi kalau suhu kemarin itu derajat panas atau dinginnya suatu benda atau suatu zat, kalau kalor itu adalah kenaikan atau terjadinya perpindahan, kenaikan atau penurunannya, prosesnya itu adalah kalor. Nah, kalor itu satuannya adalah joule, atau bisa juga 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Oke, coba perhatikan di sini ada air panas dan es batu. Air panas ketika ditambahkan es batu, jadinya airnya akan mengalami penurunan suhu. Jadi tadi kalau air panas itu berarti suhunya tinggi, kalau air es atau es batu itu suhunya berarti es batu ini suhunya berarti rendah, berarti ketika dia dicampurkan maka akan menghasilkan air yang hangat. Jadi di antara si es batu dan si air panas. Ya, jika satu zat menyerap kalor maka suhu akan naik. Jadi kalau misalnya ini air panas ini, itu kan kalornya atau panasnya, kalornya, maaf, panasnya itu kan suhunya tinggi. Jadi ketika dia menyerap es batu yang suhunya rendah atau air panas ini dia melepaskan kalor, maka dia suhunya akan turun. Sedangkan es batu kalau dia menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Oke, selanjutnya jumlah kalor itu dilambangkan dengan Q. Nah, kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat dapat dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan C kali M kali delta T. Atau bisa pakai rumus segitiga ajaib. Ini ibu bilang rumus segitiga ajaib, dimana Q-nya kita taruh di atas, C-nya dikali M kali delta T. Ya. Nah, Q itu adalah jumlah kalor. Q adalah jumlah kalor, satuannya joule atau kalori. M itu adalah massa benda yang terkena kalor. Kemudian C itu kalor jenis. Nah, kalor jenis zat ini berbeda-beda ya. Kemudian delta T. Delta T itu kenaikan suhu. Jadi delta T itu berarti suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Ya, suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Selanjutnya, oke, tadi di sini ada rumus segitiga ajaib ya, saya bilang. Nah, segitiga, kenapa rumus ini kita ubah jadi rumus segitiga ajaib? Supaya ketika misalnya C-nya yang dicari bagaimana caranya, terus M-nya dicari bagaimana caranya. Oke, yang pertama kalau misalnya C-nya yang dicari, C ada atau kalori jenisnya, maka dari rumus segitiga ini berarti C-nya dicari, itu gampang. C-nya kalian tutup saja. C-nya ditutup saja, jadi sama dengan Q per M kali delta T. Ya, C-nya ditutup. Nah, kalau M-nya dicari, massanya dicari, maka massanya ditutup, kita tutup massanya. Maka rumusnya jadi Q per C dikali delta T. Begitupun kalau delta T-nya dicari, berarti delta T sama dengan Q per C dikali M. Oke, kita lihat. Kalor jenis, tadi dari rumus Q3 aja, berarti kalor jenis itu C sama dengan Q per M kali delta T. Nah, ini ada kapasitas kalor. Kalau C kecil itu adalah kalor jenis, kalau C kapital itu adalah kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Ya, kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor.
Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya C atau kapasitas ya, C besar itu adalah kapasitas, itu sama dengan Q per delta T, atau bisa juga C sama dengan M kali C. M kali massa kali kalor jenis. Next. Nah, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, wujud zat itu ada 3, ada gas, ada padat, ada cair. Gas, padat, dan cair. Ini wujud zat ada 3. Kalau gas, nah, karena adanya kalor ya, kalor ini berpengaruh terhadap wujud zat. Misalkan kita merebus air, itu airnya lama-kelamaan air kan berwujud cair. Nah, ketika dia sudah mendidih, kita buka pancinya, kita buka tutup pancinya, itu akan ada uap. Nah, air yang tadinya full itu akan berkurang sedikit. Karena kenapa? Dia terjadi proses penguapan. Kenapa penguapan ini terjadi? Karena airnya ini ada pengaruh kalor. Bisa jadi kalau karena cair jadi gas, berarti airnya ini bertambah suhunya, mendapatkan atau menerima kalor, menyerap kalor. Jadi perubahan wujud dari cair menjadi gas itu disebut dengan menguap. Adapun sebaliknya, perubahan dari wujud gas menjadi cair itu namanya mengembun. Apa contohnya proses mengembun dari gas menjadi cair? Iya, betul. Contohnya di pagi hari, kita di pagi hari itu kita lihat di daun-daun itu akan ada tetesan-tetesan air. Dari mana asalnya? Padahal semalam tidak hujan. Itu dari embun, dari gas yang ada di gas udara itu berubah mengembun menjadi cair. Nah, selanjutnya dari cair menjadi padat. Apa biasanya? Ini sering kita makan, apalagi minum, apalagi pada saat suhu yang panas seperti ini. Cair jadi padat. Ya, es batu. Dari cair jadi padat. Nah, artinya dia mengalami peristiwa namanya membeku. Airnya membeku. Kenapa airnya membeku? Oh, ternyata dia karena melepas kalor. Airnya suhunya turun, ya. Kalau dari cair tadi ke gas, dia menyerap kalor, makanya suhunya tinggi. Kalau dari cair ke padat, dia melepas, makanya suhunya rendah. Kalau air suhunya rendah, itu maka dia akan membeku. Nah, kalau sebaliknya dari padat ke cair, perubahan dari padat menjadi cair disebut namanya mencair atau melebur. Misalkan air es tadi yang sudah kita air yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas, kemudian lama-kelamaan air ini kita biarkan di luar ruangan yang suhunya lebih tinggi, maka dia akan mencair atau melebur dengan sendirinya, berubah menjadi air kembali. Selanjutnya, dari padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Contoh menyublim kira-kira apa? Contoh menyublim, ayo, ada yang ingat tahu apa contoh menyublim? Ya, betul, contoh menyublim misalnya kapur barus. Kapur barus kita taruh di dalam comfort ya. Comfort itu kita taruh di dalam lemari ya. Itu dia berwujud padat, biasanya itu yang bulat-bulat atau biasa juga di WC. Itu lama-kelamaan dia akan berubah menjadi gas. Itu jadi kecium baunya. Kapur ini biasa digunakan untuk menghilangkan larva-larva atau hewan-hewan kecil yang ada di dalam lemari. Nah, kebalikannya dari gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Oke, jadi pengaruh kalor itu ada 3 terhadap wujud zat, itu ada 6 pengaruhnya. Perubahan yang terjadi karena ada kalor dari 3 jenis zat ini bisa berubah-berubah sesuai dengan kalornya. Oke, selanjutnya perubahan wujud zat ini tadi contohnya dari air es menjadi es batu namanya membeku. Dari cair ke
padat. Ini lagi. Nah, ini apa? Oh iya, ini embun di pagi hari, mengembun. Kemudian ini mengkristal, ya. Ini mengkristal, ini yang muncul ketika airnya sudah mendidih. Tadinya menyublim. Kalau ini contohnya di gunung berapi, ini ada batuan-batuan sulfur itu berubah menjadi gas. Kalau anak-anakku di sini sekalian mau lihat, itu ada di permandian air panas Leja, ya. Ini ada menyublim. Oke. Ya, ini ada beberapa cara yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kita dan kayak penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata kita tidak tahu, ya. Makanya kita pelajari materi ini. Nah, di sini penguapan dapat dipercepat dengan cara yang pertama, pemanasan atau menaikkan suhu. Jadi kalau kita mau menguapkan suatu benda, maka cara pertamanya bisa dengan menaikkan suhu. Contohnya ketika kita menjemur, itu ketika musim hujan itu otomatis akan susah untuk si kain ini cepat kering, ya, cepat kering. Jadi air jemuran itu menguap. Jadi kenapa bisa pakaian itu kering? Karena airnya menguap, terkena sinar matahari, terkena panas dari sinar matahari sehingga kalornya berubah. Nah, kemudian selanjutnya memperluas permukaan zat cair. Nah, jadi ini cara untuk menurunkan atau menguapkan. Nah, kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. Jadi kalau misalnya kopinya kita taruh di gelas, itu akan lebih lambat panas daripada kita taruhkan di piring. Atau kita ya, ini tadi jemuran diperluas. Jadi kalau mau menjemur itu jangan ditumpuk, tapi dilebarkan. Atau ini selanjutnya ini mengalirkan udara di atas permukaan. Biasanya kalau kita mengkonsumsi makanan yang panas, supaya cepat dingin itu kita tiup, ya. Ini dalam sunnah Rasul sebaiknya sebenarnya jangan kita tiup kalau kita mau mengkonsumsi makanan. Itu selain dari kesehatan juga kita dilatih untuk sabar. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita mengkonsumsi makanan, usahakan mengkonsumsinya dalam keadaan dingin, ya. Walaupun mungkin dibilang rasanya tidak enak Bu dan sebagainya, tapi itu untuk kesehatan, terutama di bagian gigi kita. Jadi kalau mau mengkonsumsi hal seperti ini, tunggu dulu, jangan terlalu panas. Jadi tidak perlu ditiup, ditunggu, ya. Oke, selanjutnya, apa itu mendidih? Mendidih, zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang perubahan kalor yang bisa mengakibatkan terjadinya perubahan wujud zat. Nah, sekarang lagi ada namanya perpindahan kalor. Jadi kalor itu bisa berpindah, ya. Jadi ini kalornya bisa berpindah-pindah. Nah, perpindahan kalor ini ada 3 cara, yaitu yang pertama ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Coba kita lihat contoh dan penjelasannya. Apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Nah, konduksi, mohon maaf. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Jadi contohnya memanaskan logam, misalkan ini, ya. Jadi pindah kalornya ini adalah sejenis, bukan kompor, ya, sumber panas, ya, sumber kalornya, panasnya dari sini. Ini kita misalkan pegang sendok atau batang logam. Nah, panasnya kita bakar di ujung A, maka di ujung B akan terasa. Karena kenapa? Ada perpindahan kalor. Tetapi senyawa yang bagian A ke B ini tidak berpindah, ya. Tidak ada perpindahan partikel. Jadi tidak pindah senyawa yang ada di alat pembakaran ini ke
logamnya, tidak ada perpindahan. Itu konduksi. Penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Jadi kalau konduksi itu menghantarkan kalor dengan baik tanpa disertai dengan perpindahan partikel. Nah, kalau alat atau alat yang bisa menghantarkan kalor itu secara konduksi, bisa menghantarkan kalor itu disebut dengan konduktor. Contoh konduktor adalah semua benda yang terbuat dari besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium. Jadi semua logam yang terbuat dari besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium itu dapat menghantarkan panas atau sebagai konduktor. Ya, makanya kayak sendok, terus besi-besi yang kalau misalnya di pagar itu maka akan cepat dia akan terasa panas, atau gelas yang terbuat dari besi atau tembaga. Dan juga alat-alat masak. Alat masak itu terbuat dari aluminium, ya, ada campuran aluminium dan tembaga atau bajanya supaya bisa menghantarkan panas, tapi tidak jadi kita misalkan memasak pakai wajan, ya, memasak atau pakai panci, ya, itu panasnya akan berpindah ke makanannya, ke nasinya, tapi tidak membuat nasinya berubah, ya, dalam artian tidak berubah, tetap itu akan jadi nasi, tidak ada perubahan partikel, tidak ada tambahan partikel lainnya. Ini aluminium atau seng, dan apinya itu tidak mempengaruhi nasinya, dia hanya akan memberikan panas gitu. Jadi yang berpindah hanya kalornya, yang partikel-partikel dari api kah atau dari seng, dari konduktornya tidak akan pindah. Sedangkan penghantar kalor yang buruk itu disebut dengan isolator. Kalau penghantar kalor yang baik namanya konduktor, kalau penghantar kalor yang buruk namanya isolator. Contohnya kayu. Kayu ini pun kayu yang kering, ya. Kalau kayunya kering, itu penghantar atau isolator yang kurang baik. Kaca, wol, kertas, dan plastik. Makanya kadang kalau kita mengkonsumsi makanan itu kaca ataupun pakai plastik, iya, itu akan tetap panas, tapi bukan tidak terlalu panas, tidak seperti ketika dia dipakai besi, ya, pakai besi atau pakai aluminium. Nah, ini isolator bukan tidak bisa menghantarkan panas atau kalor, tapi dia kurang baik. Ingat, kurang baik, tetap bisa terasa panas. Oke, perpindahan panas atau perpindahan kalor yang selanjutnya namanya konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel pada zat tersebut. Jadi kalau misalkan tadi konduksi itu ada perantaranya. Jadi ini sumber panas ini kita taruh kilogram di A, maka di B ini tangan kita bisa merasakannya. Tapi tidak ada perpindahan partikel yang logam dan ataupun dari sini ke tangan kita, tidak ada perpindahan, yang pindah hanya panasnya. Kalau konveksi itu tidak, dia di perpindahan kalor tetapi juga ada perpindahan partikel. Nah, ini konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Jadi konveksi itu hanya pada zat cair dan gas. Kalau konduksi tadi itu terjadi bisa pada zat padat. Contoh kan misalkan inilah, ya. Ini ada zat, ada dua zat. Ada dua zat itu ada cairan, ya, ada cairan. Kemudian ada di sini dimasukkan senyawa. Itu kalau diberikan panas, lama kelamaan senyawanya ini akan bercampur, ya, bercampur. Oke, kita lanjut supaya lebih ini. Contohnya lagi, angin laut terjadi pada siang hari dan angin darat terjadinya pada malam
hari. Ya, ini konveksi untuk gas. Ya, terkena dia ada perpindahan partikel. Oke, saya lihat ilustrasikan kembali. Konveksi pada zat cair, misalkan kita ada ya, perhatikan di sini zat terlarutnya itu akan mengalami proses berputar seperti ini. Dia akan mengalami proses perpindahan atau pergerakan. Makanya ini disebut konveksi. Selanjutnya ada ini tadi sudah dijelaskan perpindahan. Ini gas ya. Angin laut terjadi pada siang hari dan angin darat terjadi pada malam hari. Makanya kenapa angin darat dan angin laut, paham? Angin darat atau pertama angin laut. Angin laut itu berarti anginnya itu berasal dia dari laut menuju ke darat. Kalau angin darat itu berarti anginnya berasal dari darat menuju ke laut. Hal ini dikarenakan tekanan yang tinggi di darat, sedangkan di laut itu tekanan udaranya rendah. Makanya kalau malam hari itu angin darat, terjadi angin darat. Nah, makanya kenapa nelayan itu dia akan berangkat pada malam hari, dikarenakan akan ada bantuan dari angin darat yang mendorongnya dari daratan menuju ke lautan, dan dia akan kembali di malam hari di siang hari di mana terjadi angin laut. Nah, di malam, mohon maaf, di siang hari itu tekanan tinggi terjadi di laut, sedangkan di darat itu terjadi tekanan udaranya rendah. Makanya anginnya bergerak dari laut ke daratan. Contoh selanjutnya yakni pendingin mobil atau radiator ya. Di dalam radiator mobil motor itu ada cairan yang sifatnya dia akan bergerak ketika terkena panas, dia akan bergerak untuk mendinginkan mobil atau radiator. Selanjutnya lemari es. Nah, ini pasti rata-rata punya ya di rumah. Kenapa di lemari es itu padahal ada sekat-sekatnya? Lihat, perhatikan, ini ada kan sekat-sekatnya. Itu pendinginnya sebenarnya dia bagian paling atas ya, yang tempat biasa kita menyimpan es batu. Tapi ternyata itu dinginnya bisa ke seluruh bagiannya. Itu karena kenapa? Kalornya itu ya berpindah atau bergerak. Jadi di seluruh bagian lemari es ini kalornya akan bergerak. Disertai dengan perpindahan partikel. Yang terakhir adalah radiasi atau pancaran. Adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Jadi kalau tadi konveksi dan konduksi itu ada zat perantaranya. Kalau bisa bentuk cairan, bisa bentuk gas, ataupun bisa dalam bentuk padatan ya. Jadi panas berpindah bisa dalam bentuk cairan, gas, ataupun padatan. Kalau radiasi, perpindahan kalornya itu tanpa memerlukan zat perantara. Misalkan matahari ya. Matahari itu radiasinya bisa sampai ke bumi tanpa ada perantara ya. Kenapa ibu bilang tanpa ada perantara? Kalau misalkan dibilang gas, ada perantaranya udara ya. Tetapi udara atau gas itu tidak ada di luar angkasa ya, di luar angkasa. Jadi di luar angkasa itu ada namanya ruang hampa, dan di ruang hampa itu matahari ini bisa menembus sampai akhirnya bisa juga sampai kita rasakan di bumi. Maka sebagai manusia yang hamba Allah, kita patut bersyukur karena kita bisa merasakan panas matahari yang tidak terlalu terik. Jadi jangan mengeluh abu panas sekali atau dingin sekali dan sebagainya. Kita harus bersyukur dan menjaga lingkungan kita, menjaga bumi kita, karena sekarang itu
lapisan ozon ini sudah semakin tipis. Lapisan yang bisa apa itu lapisan ozon? Ya, yang menghambat sinar ultraviolet masuk ke dalam bumi, masuk ke bumi. Karena sinar ultraviolet itu tidak sinar radiasi ultraviolet itu tidak memerlukan perantara. Dia akan langsung masuk ke bumi. Itu dia akan merusak kulit kita dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya ya. Oke. Nah, perhatikan di sini permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Jadi misalkan kita menjemur pakaian, itu akan lebih cepat kering yang hitam daripada yang berwarna putih. Ya. Permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap atau pemancar radiasi yang buruk. Jadi kalau misalnya benda-benda berwarna putih itu pemancar atau penyerap radiasi yang buruk. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancar kalor. Oke, sekarang pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Panci ya. Panci itu dibuat mengkilap. Kemudian supaya dia tidak terkena radiasi. Terus bahan bagian atas ini yang biasa kita pegang itu bahannya isolator. Apa tadi isolator? Iya, itu isolator adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan atau yang penghantar kalor yang buruk. Ini juga pegangannya dia dibuat dari plastik atau dibuat dari bahan isolator ya. Sedangkan yang ini panci-pancinya ini dibuat dari bahan konduktor logam. Ya, supaya dia bisa kalornya bisa berpindah. Termos. Kemudian ini termos penghantar atau dia penyimpan panas karena di dalamnya ini terdapat ini sistem kalornya isolasi ya. Jadi panasnya akan terperangkap terus, terisolasi di dalamnya, makanya dia bisa tahan panas sampai beberapa jam. Kemudian setrika ini setrika di bagian bawahnya dibuat dari logam. Ini perpindahan energi ya, dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Dan gagangannya ini dibuat dari plastik agar dipegang itu tidak panas. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat.